Alhamdulillah, alhamdulilladzi alama arsyada wa alhama wa hada ila tariqil aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, biyadihi malakutu kulli syai'in ilahil alja'u wa bi'asih. Wa rabbi wa maulaya fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, imamul bariyah, sahibul akhlaqil mardiyah, syaidul mursalin, qudwatul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadadil ahyal ittiqal abrar alladziina ta'abbadu bi adabi wa tabaudu bi akhlaqil wa adabil. Jazahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina humul muhsinun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fi mustajab. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah menganugerai taufik serta hidayah hingga detik ini, sehingga kita bisa berkumpul dan menunaikan sholat di masjid kita yang tercinta ini. Tak pula kita haturkan sholawat kepada junjungan kita, penghulu para nabi dan rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta para sahabat-sahabatnya, kemudian juga kepada seluruh umatnya yang taat memegang teguh sunnah-sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, mari kita mencoba berlomba-lomba untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, menjauhi segala larang-larangannya dan mematuhi semua perintah-perintahnya. Tiada bekal yang paling baik di dunia dan akhirat selain takwa yang sesungguhnya. Allah pun telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, limpahkan rezeki yang berlimpah di dunia dengan datangnya yang tak diduga sebelumnya. Maka selamatlah kita berkat rasa takwa kita yang tinggi terhadap ilahi Rabbi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sudah di penghujung bulan Rajab. Insyaallah beberapa hari lagi kita masuki bulan Sya'ban. Sebagai umat muslim yang baik, hendaknya kita selalu waspada dengan perkembangan zaman yang begitu pesat pada saat ini. Telitilah aspek-aspek yang masuk di dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa kecolongan dengan masuknya budaya kebarat-baratan ke dalam jiwa kita, sehingga akan meluluh lantahkan jiwa generasi muda yang sedang dipersiapkan menjadi generasi Al-Quran. Sebagaimana orang timur, maka pertahankanlah sekuat tenaga budaya atau adat ketimuran yang justru sebenarnya mencerminkan kepribadian yang luhur dan dinamis. Orang-orang barat pun berkesan dengan adat budaya ketimuran yang sangat mengutamakan kesopanan dan keramah tamahan. Namun mengapa budaya yang begitu dikagumi oleh ditinggalkan dan beramai-ramai menggunakan budaya kebarat-baratan? Orang barat pun sebenarnya banyak yang muak dengannya. Satu bangsa yang dapat memelihara kebudayaannya, tradisinya, adat kebiasaannya serta budi pekertinya tentu akan mempunyai ciri khas yang membanggakan. Dan apabila suatu bangsa bisa mempertahankan kebudayaannya tersebut, maka ia tidak akan kehilangan ciri khasnya sebagai bangsa percontohan dan sebagai bangsa yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran pribadi.
Kita semua tahu akan kehebatan budaya bangsa kita. Namun anehnya, mengapa kebudayaan yang dibanggakan oleh bangsa lain itu justru dijadikan ajang pelecehan dengan mengatakan sebagai budaya yang kuno dan kampungan? Karena mereka merasa ingin lebih modern hingga menanggalkan ciri khasnya sebagai bangsa timur. Mereka mengikuti kebudayaan barat yang sudah tinggal landas dan jauh dari norma-norma agama, hingga kumpul kebo pun mereka katakan sebagai hal yang modern. Akhlak agama mereka tinggalkan begitu saja, dan tauladan dari Nabi kita mereka abaikan begitu saja. Itu semua karena mereka mendewakan kebiasaan yang kebarat-baratan sebagai lambang dari bergaul dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bila kita mau mengintrospeksi lebih dalam lagi, sebenarnya manfaat apa yang bisa kita ambil dari arus kebudayaan orang asing yang akhir-akhir ini merajalela di tengah-tengah kita? Mengapa semua kita campakkan sebagai ganti kita tiru kebudayaan dan kebiasaan orang asing itu? Apakah mereka mempunyai akhlak seperti yang kita miliki, yakni akhlak seperti yang terdapat dalam kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul? Sikap dan ajaran oleh agama adalah sikap yang modern, moderat dan adil, tidak ekstrim. Agama kita menyuruhkan untuk berbuat sebaik mungkin kepada sesama, terutama kaum kerabat. Agama kita juga memperoleh kisah, tetapi lebih mengutamakan maaf. Agama kita menyuruh kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyantuni fakir miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu dan anak yatim dan lain sebagainya. Agama kita menyerukan untuk menepati janji, mengutamakan perdamaian dan menghindari permusuhan, mengajarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Agama kita juga melarang untuk saling membunuh, berjudi, menipu, menfitnah, minum arak, berzina, melacur, tetapi menyuruhkan persatuan. Namun agama kita juga menyuruh bersiap siaga dan tidak menghindar dari musuh yang datang menyerang. Cobalah renungkan, apakah kesemuaan itu ada pada budaya asing yang notabene telah ditunggangi kafir-kafir yang hendak menghancurkan agama Allah? Apakah orang-orang barat memiliki akhlak seperti ini? Sungguh jauh sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita boleh saja meniru sikap orang-orang asing, tetapi contohnya hal-hal yang positif saja, seperti kejeniusan mereka, kekreatifannya mereka, disiplinnya atau penghargaan mereka terhadap waktu. Contohlah dalam keberhasilan mereka memajukan diri sendiri, tetapi buanglah dan jauhlah sifat-sifat negatif seperti mendewa-dewakan kebebasan bergaul, urakan hidup bebas tanpa agama dan norma, serta hal-hal yang negatif lainnya yang bila dilakukan nantinya akan merugikan kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, jika kita mengaku orang yang berakal, tentu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kikislah semua yang merugikan dan ambillah yang bermanfaat bagi kita diri. Tirulah budaya asing dan kemajuan teknologinya, industrinya, kemajuan ekonominya, atau dalam keberhasilan mereka mengeluarkan hasil bumi tambangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man tasaba bi ghairina, la tasabahu bi yahudi wala bin nasara. Fa inna taslimal yahudi isyaratul bil asabi wa inna tasliman nasara bil uquf." Bukan dari golongan kami mereka yang meniru-niru selain kami. Janganlah kamu meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Salamnya orang Yahudi adalah isyarat dengan jari-jari tangan, sedangkan salamnya orang Nasrani itu adalah dengan telapak tangan.
Dalam hadis tersebut telah diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang pekerjaannya meniru-niru, apalagi dalam hal keburukan, bukan termasuk golongan beliau, yang berarti tidak termasuk ke dalam golongan kaum muslimin. Maka alangkah tidak berartinya kita jika kita tidak mampu mengikis sikap kita yang berkeberat-beratan, karena sikap tersebut akan merusak jiwa Qur'ani yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, jangan hilangkan identitas kepribadian kita yang terperjiwa Al-Quran. Marilah kita bangkit dari kelalaian, sadarlah dari suntikan racun memabukkan dari tipu daya setan yang berbunga manusia. Ambillah pelajaran dari apa yang sudah terjadi menimpa saudara-saudara kita. Coba resap di dalam Al-Quran, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fi mudzajar, dan sungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cekahan, yaitu dari kekafiran. Memanglah pengalaman adalah guru yang paling baik. Dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat itu, yang kita alami, maka alangkah kita untuk melanjutkan. Selanjutnya akan lebih berhati-hati, dan dari pengalaman kita lihat selama ini, nyatalah bahwa sikap dan gaya kebaratan hanyalah untuk bersikap untuk menurunkan hawa nafsu belaka, karena ingin disebut modern dan lain sebagainya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, sekali lagi marilah kita singkirkan lengan baju kita. Kita tinggalkan pengaruh-pengaruh barat yang akan merusak moral dalam kehidupan kita. Masih banyak contoh baik yang bisa kita ambil untuk membangun diri dan bangsa kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah dikaruniai rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim, wa taqabbal minhu wa anta muslimun alim, wa rabbi warhamhu wa antal khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama mar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man sahabatna bi fadl wa udunin bi khabar, amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun wa darul fawahisha ma yadra minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wal huduri jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amara bi amri bada fi nasih basana bi malikutih. فقال تعالى إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والزنا والزلزال والمحن وأسوأ الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد الخطأ إندونيسيا وأن سائر البلاد المسلمة أمه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله واذكروا واشكروا عليه يزدكم وسلموا فإن ذكر الله أكبر.